Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang senam lantai, yaitu lompat kangkang, lompat jongkok, dan guling depan. Sebelum memulai pelajaran, silahkan semuanya berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, berkaitan dengan materi ini, silahkan ceritakan pengalaman kalian tentang lompat kangkang, lompat jongkok, dan guling depan. Silahkan ceritakan di kolom komentar ya. Sebelum masuk pada materi, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang keterampilan rangkaian gerak senam lantai, yaitu lompat kangkang, lompat jongkok, dan guling depan. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan variasi dan kombinasi teknik, yaitu teknik lompat kangkang, lompat jongkok, dan guling depan pada senam lantai dengan menggunakan alat. Dan yang terakhir, yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mempraktikkan variasi dan kombinasi teknik lompat kangkang, lompat jongkok, dan guling depan pada senam lantai dengan menggunakan alat. Baik, sekarang kita sudah masuk pada materi, yaitu materi senam lantai. Senam lantai merupakan senam yang terdiri atas berbagai gerakan mirip seperti balet dan berjungkir balik, biasanya dilakukan tanpa alat bantu. Senam lantai juga senam yang memperagakan gerakan akrobatik dan jungkir balik dengan mengikuti irama lagu di lantai yang empuk dan berukuran 12 x 12 meter. Para senam lantai mengutamakan keseimbangan, kekuatan, dan kelenturan dalam pelaksanaannya. Senam lantai memiliki sejumlah rangkaian gerakan dasar. Gerakan ini wajib dikuasai oleh pesenam karena inti gerakan di senam lantai adalah perpaduan balet dan jungkir balik. Contoh rangkaian gerakan dalam senam lantai yaitu guling depan, lompat jongkok, dan lompat kangkang. Nah, materi pertama kita yaitu guling depan atau forward roll. Guling depan merupakan kelompok dari senam lantai yang bergerak ke muka atau dinamis. Gerakan guling depan adalah gerakan menggulingkan atau menggelindingkan badan ke depan dengan bentuk membentuk seperti roda. Gerakan tersebut mengandalkan kekuatan tubuh bagian atas dan belakang seperti tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Guling depan bisa dilakukan dengan dua awalan, yakni yang pertama berdiri dan jongkok. Berikut adalah langkah-langkah melakukan guling depan dengan awalan berdiri. Tahapan 1, yaitu tubuh dalam posisi berdiri tegak dengan kedua tangan lurus di samping badan. Kemudian arahkan pandangan lurus ke depan melihat matras. Tahapan 2, ulurkan kedua tangan lurus memegang matras sambil membungkukkan badan. Tahapan yang ketiga, posisi kepala masuk di antara dua tangan. Usahakan dagu menyentuh dada agar bagian tengkuk menyentuh matras dengan baik. Selanjutnya, bahu disentuhkan pada matras dan mulailah berguling. Tahapan keempat, kedua tangan melepaskan tumpuan dari matras dan biarkan berat badan membawa kita ke depan. Tahapan kelima, berusaha untuk memegang mata kaki dan berusaha untuk bangun. Dan tahapan terakhir, setelah melakukan guling depan, posisi tubuh kembali bersiap untuk berdiri tegak. Nah, untuk dapat melakukan guling depan dengan baik, lakukan latihan secara rutin agar posisi dan pengenaan kita dapat berjalan dengan baik dan benar.
Berikut ini merupakan rangkaian gerakan guling depan. Perhatikan dengan seksama bagaimana melakukan gerakan guling depan. Untuk materi selanjutnya yaitu materi lompat kangkang. Lompat kangkang merupakan salah satu gerakan yang ada pada senam lantai atau senam ketangkasan. Lompat kangkang adalah aktivitas melompat yang dilakukan dengan menggunakan kedua kaki yang terbuka lebar, atau aktivitas senam yang dilakukan dengan melewati sebuah benda, posisinya duduk namun kedua kaki terbentang lebar. Olahraga lompat kangkang sangat membutuhkan ketangkasan dan kekuatan tangan, karena tangan dijadikan tumpuan untuk melakukan lompatan. Dalam melakukan lompat kangkang, dibutuhkan beberapa cara atau teknik. Jadi tidak asal melompat, ini dilakukan agar bisa menghasilkan gerakan lompat kangkang yang baik. Adapun teknik-teknik untuk melakukan lompat kangkang yaitu yang pertama, melakukan awalan dengan lari secepat mungkin dan posisi badan condong ke depan. Arahkan pandangan fokus lurus ke peti atau teman yang membungkuk. Yang kedua, perhitungkan langkah dari titik awalan hingga peti atau teman yang membungkuk untuk bersiap melakukan lompatan. Luruskan kedua tangan dan sentuh peti atau teman yang membungkuk. Pastikan pegangannya kuat serta arahkan seluruh jari menghadap ke depan. Tahapan ketiga, melakukan lompatan dengan posisi pinggul di atas bahu. Tetap arahkan fokus pandangan ke depan untuk bersiap melakukan pendaratan. Kemudian, angkat kaki dengan posisi tangan masih menjadi tumpuan saat melakukan lompatan. Dan tahapan terakhir, lakukan pendaratan dengan posisi lutut tertekuk serta kedua tangan lurus ke atas. Nah, itu tadi tahapan-tahapan dalam melakukan lompatan kangkang. Berikut ini merupakan rangkaian gerakan lompat kangkang. Perhatikan dengan seksama bagaimana cara melakukan rangkaian gerakan lompat kangkang. Untuk materi terakhir yaitu materi lompat jongkok. Lompat jongkok merupakan lompat yang dilakukan menggunakan peti lompat dengan posisi badan jongkok pada saat melewati peti lompat. Lompat jongkok tergolong dalam olahraga senam lantai. Olahraga ini dilakukan dengan posisi badan jongkok. Jongkok dapat diartikan sebagai posisi kedua lutut yang ditekuk dan tumpuan tubuh terletak pada telapak kaki. Lompat jongkok dan lompat kangkang tidak memiliki perbedaan yang cukup jauh. Posisi tubuhlah yang membedakan dua jenis lompatan ini. Rangkaian lompat jongkok sama dengan lompat kangkang, hanya saja yang membedakannya adalah sikap kaki saat melewati peti lompat, yaitu harus dalam keadaan jongkok atau menarik kedua tungkai sedekat mungkin dengan dada. Lompat jongkok dilakukan dengan menekuk kedua lutut atau dalam posisi jongkok. Sedangkan lompat kangkang dilakukan dengan membuka serta merentangkan kedua kaki ke dua sisi. Persamaan dari lompat kangkang dan lompat jongkok adalah tangan dijadikan tumpuan untuk mengangkat tubuh ke atas peti lompatan. Nah, lompat jongkok itu memiliki tahapan-tahapan dalam melaksanakannya. Yang pertama, awalan dalam lompat jongkok dilakukan dengan berlari secepat mungkin dan badan condong ke depan. Arahkan pandangan fokus ke depan dan ayunkan ketika berlari. Tahapan kedua, perhitungkan jarak dari titik awal berlari hingga peti atau kotak untuk melakukan lompatan. Ketiga, luruskan dan rentangkan tangan ke depan mengarah pada peti lompat atau kotak yang dijadikan pijakan untuk melompat. Tahapan keempat, saat badan terangkat, pijakkan kaki di atas kotak atau peti dengan posisi lutut ditekuk dan ditempelkan pada dada. Arahkan pandangan lurus ke depan untuk bersiap melakukan pendaratan. Tahapan kelima atau terakhir, lakukan pendaratan dengan menggunakan ujung kaki bagian depan
dan condongkan badan ke depan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, lompat jongkok sangat membutuhkan keseimbangan tubuh yang baik. Pastikan untuk melakukan pemanasan sebelum melakukan lompat jongkok ya. Belajar lompat jongkok dapat dilakukan dengan melompati peti lompat yang memiliki ketinggian secara bertahap mulai dari yang pendek, sedang hingga tinggi. Kalian dapat melakukan aktivitas belajar tersebut di rumah dengan menggunakan peti yang kuat dan ketinggiannya yang sama. Berikut ini merupakan rangkaian gerakan lompat jongkok. Perhatikan dengan seksama bagaimana cara melakukan rangkaian lompat jongkok. Baik, setelah mempelajari materi tentang guling depan, lompat jongkok, dan lompat cangkang, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Yang pertama, jelaskan tahapan melakukan lompat cangkang, lompat jongkok, dan guling depan dengan baik. Selanjutnya, jelaskan kelebihan dan kekurangan lompat cangkang dan lompat jongkok dengan menggunakan alat. Dan yang terakhir, praktikkan atau coba peragakan kombinasi gerakan lompat jongkok, lompat cangkang, dan guling depan di rumah. Ingat, sebelum melakukan aktivitas, lakukan pemanasan terlebih dahulu agar otot siap dan tidak mudah cedera. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa sahabat belajar seru.